Terima kasih untuk Mas Izul dari tim Energi Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Eh, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, semoga salam sejahtera tercurah untuk kita semua dan keselamatan untuk kita semua, terutama di tengah pandemi seperti ini. Perkenalkan, saya Aji dan juga rekan saya Izul, kami dari tim KKN Energi Wakatobi. Di mana pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kami akan membahas secara lebih detail, membahas soal bagaimananya tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Wakatobi. Di mana Kabupaten Wakatobi yang merupakan kabupaten dengan karakteristik wilayah kepulauan yang dimana punya ciri khas budaya dan juga ciri khas alam maritim yang sangat kental, bagaimana sih kabupaten ini bisa mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduknya ataupun sampah hasil dari produksi dan konsumsi untuk kemudian diolah dan dikelola agar tidak menimbulkan polusi secara berlebih dan dapat menjaga kelestarian alam di Kabupaten Wakatobi. Yang mana Kabupaten Wakatobi seperti yang telah kita tahu merupakan kabupaten yang sangat terkenal akan potensi pariwisata bawah airnya dan juga pariwisata dari kebudayaannya, khususnya budaya maritim dari suku Bajo, dan juga soal potensi sumber daya alam berupa perikanan yang sangat luar biasa melimpah. Nah, dan kali ini pada malam hari ini kami akan berdiskusi bersama dengan narasumber utama kita yang terhormat. Kami sampaikan salam kepada Bapak Laode Arifudin dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Said Wakatobi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan dan juga atas waktunya dapat bergabung bersama kami berdiskusi di malam hari ini. Sangat menyenangkan dan sangat menarik sekali dari kami dapat mendapatkan pencerahan dan juga ilmu-ilmu dari Bapak, khususnya mengenai konservasi alam, khususnya lagi pengelolaan sampah di Kabupaten Wakatobi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kemudian mungkin bisa kita langsung mengetahui lebih lanjut soal bagaimana sih pengelolaan sampah dan khususnya konservasi alam yang berkaitan dengan hal itu di Kabupaten Wakatobi. Maka dari itu kami persilakan Bapak Laode Arifudin dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk dapat menyampaikan materi selama kurang lebih nanti 15-20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih Mas Haji dan teman-teman. Saya coba share screen-nya. Oh, belum bisa ya? Ini ada host-nya harus di ini ya. Dikasih ini. Kasih izin untuk saya share screen. Sudah Pak, maaf saya lupa tadi. Oke. Udah bisa ya, kelihatan. Sudah Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam suasana Zoom lagi via online untuk mencoba membahas beberapa hal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang ada di Wakatobi khususnya. Nah, malam hari ini saya Laode Arifudin dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara Said Wakatobi mencoba untuk memaparkan beberapa hal yang sudah kami lakukan khususnya dalam pengelolaan sampah. Baik, nah untuk perkenalan singkat saja bahwa site Yayasan Konservasi Alam Nusantara berada di beberapa wilayah di Indonesia. Namun malam ini saya coba untuk memberikan 4 site yang ada di Indonesia yang bekerja di wilayah lautnya. Yang pertama untuk site Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk program marine itu ada di Wakatobi, khususnya di sini. Terus kemudian
ada di Kupang, terus kemudian yang ketiga ada di Raja Ampat, kemudian yang keempat ada di Berau. Itu untuk singkatnya program Merinnya Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Nah, untuk secara umum sebenarnya kita tahu bersama bahwa pemahaman terkait dengan sampah ini adalah sisa-sisa dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, yang kemudian ketika benda sisa yang dibuang di alam tersebut biasa kita sebut dengan sampah, itu bisa jadi masih bisa bernilai manfaat atau bahkan mungkin sudah tidak bisa bernilai manfaat. Kontributor untuk kedua sampah sebenarnya laut untuk Indonesia ini ada di Indonesia, di mana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 175.000 ton per hari pada tahun 2014 itu sampah yang ada di laut, kemudian 14%-nya adalah sampah plastik. Nah, gambar ini sebenarnya menunjukkan bahwa sampah-sampah yang ada di pesisir yang secara real setiap hari bisa kita saksikan. Ini bukan hanya sekedar ada di Wakatobi, tapi saya pikir semua pantai ataupun pesisir yang berhubungan dengan sampah itu pasti akan ada hal-hal yang bisa menimbulkan sampah, baik itu sampah bawaan maupun sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ sendiri. Nah, secara umum kita bisa lihat bahaya sampah yang ada di laut untuk spesies-spesies yang ada. Secara umum kita bisa melihat gambaran-gambaran yang bisa disebabkan oleh sampah, dan itu akan berakibat kepada ancaman terhadap spesies-spesies yang ada di alam. Kemudian secara kesehatan juga, sampah plastik akan sangat berpengaruh kepada tubuh. Kita bisa lihat di presentasi ini, ada beberapa hal yang kemudian itu sangat mengganggu untuk kesehatan. Kalau ini mungkin saya pikir kita bisa dapat saja semua di beberapa presentasi, dan mungkin literatur-literatur yang sangat memberikan kita pemahaman terkait dengan bahaya tentang sampah. Oke. Nah, ini sebenarnya mungkin tidak terlalu penting untuk saya ingin memperlihatkan video mengenai sampah plastik tentang dampak bagi kesehatan, terus kemudian bagi lingkungan dan plastik di lautan Indonesia. Mungkin jika ada waktu nanti terakhir ya, nanti kita coba bisa bahas atau kita coba lihat videonya. Nah, untuk sebenarnya dari sisi regulasi, sampah ini juga secara nasional malah dibahas. Ada pertama terkait dengan Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Terus kemudian lampiran Perpres nomor 83 juga itu tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Dan masih banyak payung hukum atau katakan regulasi-regulasi yang mendukung terkait dengan penanganan sampah yang ada di Indonesia sendiri. Namun secara spesifik, saya akan coba melihat sejauh mana dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Wakatobi, di dalam mendukung regulasi nasional untuk penanganan sampah, baik itu yang ada di laut maupun yang ada di darat itu sendiri. Nah, Wakatobi sendiri yang kemudian menjadi bagian dari kabupaten yang ada di Indonesia sangat berperan penting di dalam proses untuk mengurangi penanganan sampah. Yang pertama, regulasi-regulasi yang telah dilahirkan di Kabupaten Wakatobi. Yang pertama terkait dengan Peraturan Bupati Wakatobi nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa Wakatobi yang mekar pada tahun 2003, lalu di dalam proses perjalanannya tidak terlepas dari hal-hal yang menyangkut tentang sampah. Kemudian regulasi yang kedua terkait dengan Instruksi Bupati Wakatobi nomor 1 tahun 2018 tentang
pengurangan sampah plastik di lingkup perkantoran pemerintah Kabupaten Wakatobi. Dengan instruksi Bupati Wakatobi nomor 1 tahun 2018 ini sebenarnya kami sangat minimal tidak terbantu dengan hal pengurangan sampah plastik di lingkup perkantoran. Kenapa? Karena selama ini minimal tidak kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam hal ini dan teman-teman juga di NGO bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena pada prinsipnya selama ini banyak kemasan-kemasan makanan yang menggunakan styrofoam, terus kemudian gelas aqua plastik. Nah, itu yang satu kali pakai itu sangat dengan adanya instruksi Bupati ini sangat berperan di dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, Surat Edaran nomor 6601/118/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang pengurangan sampah plastik dalam kegiatan usaha komersial. Nah, yang regulasi berikutnya adalah terkait dengan Peraturan Bupati Wakatobi nomor 23 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, di proses pemikiran pemerintah daerah dalam hal ini bahwa di dalam pengelolaan sampah kita mesti juga harus mulai dari lingkup rumah tangga. Kemudian yang regulasi yang kelima, saya coba ambil dari regulasi yang kita coba dukung di salah satu desa site kerja kami, Yayasan Konservasi Alam Nusantara di Desa Kulati, di mana pada tahun 2020 pemerintah Desa Kulati telah melahirkan Perdes nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Kulati. Ini menunjukkan bahwa minimal tidak ada keseriusan dari pemerintah desa di tingkat bawah untuk mengurangi atau katakan menangani sampah yang ada di Desa Kulati itu sendiri. Ini salah satu kutipan yang saya coba screenshot dari Perdes pengelolaan sampah di Desa Kulati, yakni di bab 5 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah pasal 11 terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ini terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dan di pasal-pasal berikutnya juga jelas kelihatan bahwa di pasal 12 juga tercantum pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah itu sendiri. Nah, mungkin secara jelas juga bisa dilihat dari presentasi ini. Nah, mungkin kita coba masuk ke dalam super program yang Yayasan Konservasi Alam Nusantara lakukan di Wakatobi. Kami coba ambil, tadi kita sudah menyebut bahwa di Desa Kulati sebagai site project untuk pengelolaan sampah yang pertama kami lakukan di Wakatobi, yakni di Desa Kulati, karena di dalam proses pemilihan Desa Kulati ini pun kami awalnya melakukan survei dari Wangi-Wangi, kemudian Kaledupa, sampai Tomia. Binongko kami tidak sempat sampai ke sana, tetapi bahwa di dalam proses kami melakukan survei untuk lokasi karakteristik sampah atau studi tentang jenis-jenis sampah plastik ini, pada akhirnya kami menemukan lokasi yang ideal atau lokasi yang memenuhi syarat untuk melakukan penelitian tersebut, yakni di Desa Kulati khususnya. Dan kenapa kemudian bisa memenuhi syarat? Karena salah satu syarat yang paling penting adalah ada wilayah pesisir yang kemudian bisa memberikan peluang untuk sampah-sampah plastik itu tersangkut dengan baik, yakni di Pantai Hontete. Nah, ini adalah hal-hal yang kita coba lakukan di dalam proses karakteristik sampah di Desa Kulati sebagai studi awal untuk melihat sebenarnya jenis-jenis sampah apa saja yang ada di satu wilayah, terus kemudian di musim-musim apa dia bisa banyak, atau bahkan di dalam hal perbandingan antara jumlah sampah organik dan anorganik itu bisa kita lihat.
Untuk pengetahuan kita bersama juga bahwa Pantai Huntete yang memenuhi syarat di dalam proses studi karakterisasi sampah ini sepanjang 1 kilo 68 meter. Jadi sangat memenuhi syarat untuk studi. Kemudian pantai ini juga belum ada sentuhan atau katakan bangunan yang ada di bawahnya yang bisa menghalangi tersangkutnya sampah. Jadi dia masih pantai murni, pantai yang kemudian secara alamiah sampah-sampah bisa tersangkut dengan baik di situ, sehingga itulah yang menyebabkan dia memenuhi syarat untuk menjadi lokasi penelitian atau lokasi studi. Kemudian jumlah penduduk yang ada di yang ada di Desa Kulati sebanyak 279 kakak, dan sesi atau katakan periodik dari waktu penelitian yang kami lakukan itu ada 3 sesi atau 3 bulan, tetapi kami mengambilnya tidak dalam rentan berturut-turut. Nah, kami coba ambil untuk mewakili 3 musim yang ada di Wakatobi khususnya, karena biasanya untuk musim-musim yang ada di Kepulauan Wakatobi itu hanya ada 3, musim timur, musim peralihan, sama musim barat. Nah, untuk perwakilan musim timur kami ambil pada bulan September, kemudian Oktober free, dan Novembernya kami ambil untuk mewakili musim peralihan. Dan untuk musim barat kami ambilnya pada Januari 2019 dengan interval waktu pengambilan data 1/2 hari. Per 2 hari kami melakukan pengambilan data bekerja sama dengan kelompok lokal yang ada di Desa Kulati. Nah, kenapa juga kemudian memenuhi syarat di dalam proses penelitian ini? Minimal tidak dari sisi ekologi sangat mewakili pantai yang ada di Pantai Huntete itu tadi. Kemudian Pantai Huntete juga adalah tempat peneluran penyu. Terus kemudian ada karang yang bagus, kemudian ada lamun yang bagus, kemudian di bawahnya Desa Kulati adalah migrasi paus. Kemudian Pantai Huntete juga sering dijadikan sebagai lokasi wisata. Dan di daerah Pantai Huntete tersebut terdapat situs sejarah, yakni Liang Kuri-Kuri. Kalau teman-teman ke sini bisa melihat secara langsung di mana Liang Kuri-Kuri ini juga punya situs sejarah dan cerita mistis yang kemudian bisa menjadi lokasi untuk tempat wisatanya orang-orang yang tertarik di dalam hal ini. Nah, ada beberapa metode yang kita coba kembangkan di dalam proses karakterisasi sampah ini. Yang pertama, kita coba memilah nanti pada akhirnya ada sampah organik dan anorganik untuk kemudian dilihat perbandingannya. Di dalam presentasi ini kita bisa melihat ada aplikasi yang kita coba gunakan sebagai alat bantu untuk menginput data-data yang kita bisa dapatkan, di mana pada saat ini di pesisir pantai kita coba buat 4 stasiun untuk pengamatan, karena sepanjang pantai itu juga tidak kita jadikan sebagai lokasi studi itu. Jadi ada 4 stasiun yang kita coba bagi di sepanjang pantai itu. Kemudian untuk mewakili sampah rumah tangga kita ambil 20 KK, yakni 20% dari keterwakilan dari KK di Desa Kulati. Kemudian setelah data-data terkumpul, kemudian teman-teman di kelompok lokal sebagai mitra kita yang ada di Desa Kulati itu memilah sampahnya sesuai dengan jenis-jenis karakteristik sampah, dan itu sudah ada buku-buku panduannya. Dan setelah masuk data-datanya kemudian dikompresi di dalam sebuah Excel, kemudian keluarlah hasil-hasil yang menjadi
penelitian tersebut. Ini adalah salah satu aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kelompok lokal, di mana di gambar yang satu ini ini salah satu stasiun pengamatan di pesisir pantai UNTT. Terus kemudian yang gambar ini adalah tong sampah yang kita sediakan untuk 20 kakak di Desa Kulati, di mana kita coba pilah di dalam masing-masing satu pengamatan itu juga kita coba bagi 2 tempat sampah, yakni organik dan anorganik. Kemudian di gambar kedua ini sudah masuk kepada sistem karakteris sampah, sudah bisa membedakan jenis-jenis sampah yang sesuai dengan metode karakteris sampah ini tadi. Nah, untuk yang gambar yang paling kanan ini adalah metode penimbangan sampah plastik yang ada di stasiun pengamatan ataupun di tong sampah yang telah disediakan untuk pengamatan di lingkup desa. Ini adalah metode ini adalah kaisar yang mereka coba gunakan untuk mengangkut. Ini ada kelompok-kelompok anggota kelompok lokal yang kemudian menjadi relawan di dalam proses karakteris sampah ini, yang pada akhirnya kami menyebutnya sebagai citizen science yang bisa membantu dalam proses karakteris sampah. Ini di gambar tengah ini ada tempat mereka mengumpul hasil-hasil dari pengamatan ini. Hasil sampah yang dikumpulkan itu ditempatkan di satu tempat di samping sekretariatnya. Nama kelompoknya itu Puasa Nuhada di Desa Kulati. Kemudian setelah diolah datanya, inilah hasil yang kami dapat selama kurang lebih 3 bulan pengamatan yang mewakili 3 musim tadi, musim timur, musim peralihan, dan musim barat. Secara umum, data sampah yang ada di Kulati, kita coba perbandingkan antara sampah pesisir dengan sampah rumah tangga. Di sampah rumah tangga itu total dari selama pengamatan kurang lebih sekitar 49%, atau sekitar kurang lebih 923 kg. Itu sudah masuk sampah organik dan anorganik. Sementara sampah pesisir itu kurang lebih sekitar 51% atau sekitar 933 kg sampah yang dihasilkan. Nah, di dalam proses ini juga kami coba bisa melihat bahwa di sampah di musim per musim itu juga berbeda-beda dari timbulan sampah yang didapat selama pengamatan. Di mana pada musim timur itu untuk sampah organik di sebanyak 230 kg dan untuk wilayah pesisirnya, dan di rumah tangga itu sebanyak 310 kg, dan sampah anorganiknya sebanyak 9% saja. Kemudian di masa transisi atau di musim pancaroba, di wilayah pesisir sampah organiknya sekitar kurang lebih 259 kg dan di sampah rumah tangga 354 kg, dan di musim barat itu kurang lebih sekitar 444 kg dan 249 kg untuk di rumah tangga, sampah rumah tangganya. Nah, untuk beberapa hal yang bisa menjadi juga pembelajaran atau katakan hasil dari studi ini bisa menunjukkan bahwa di musim timur kebanyakan sampah-sampah yang didapat itu setelah dilihat dari baik merek maupun kemudian produk-produk mana, biasanya di musim timur biasanya banyakkan sampah-sampah yang ada di pesisir pantai UNTT ini ada dari Ambon, kemudian Maluku, dan
tidak menutup kemungkinan juga ada yang dari Jawa. Kemudian musim barat ada yang dari Malaysia, terus kemudian Lampung, Lombok, dan Pulau Jawa. Sementara di musim transisi ada di samping daerah-daerah ini juga dari sumbangan dari daerah-daerah ini juga ada dari Vietnam dan Ambon. Nah, untuk total volume organik sampah organik yang ada di pada saat penelitian adalah 98%. Dan 89% untuk total volume yang ada di sampah organik. Nah, untuk sumbangan paling banyak untuk sampah plastik sebenarnya setelah dicoba lihat dari proses karakteristik sampah ini, kebanyakan sampah-sampah plastik yang dihasilkan itu adalah botol. Kemudian yang kedua adalah bungkus makanan instan. Jadi ini dengan sendirinya bisa juga menunjukkan bahwasanya dominasi dari sampah plastik yang didapat selama penelitian itu adalah sampah-sampah botol, dan yang kedua adalah sampah kemasan makanan instan. Nah, dari hasil karakteristik sampah ini selama 3 bulan kita lakukan ini, prinsipnya kita dalam proses pengelolaannya ya sudah, setelah kemudian ada sampah plastik ini terutama ya, ini kita mau apakan? Nggak mungkin kita bakar, nggak mungkin kita coba buang lagi untuk ini. Akhirnya oleh kelompok mitra kami di Kulati mencoba membuatnya menjadi eco-brick. Ini ada aktivitas eco-brick yang dilakukan oleh teman-teman kelompok mitra. Lalu kemudian dicoba didesain menjadi spot foto. Ini sekretariatnya mereka. Nah, itu untuk sampah plastiknya. Semua plastik-plastik yang dikumpulkan selama karakterisasi sampah itu dijadikan eco-brick. Dan untuk untuk organiknya itu dijadikan pupuk kompos. Jadi pada akhirnya sampah anorganik dijadikan eco-brick dan sampah organik dijadikan pupuk kompos. Nah, aktivitas yang lain yang kita coba lakukan di dalam proses mendukung pengelolaan sampah yang ada di Wakatobi, pada tahun 2019 KKP mencetuskan ada aksi menghadap laut. Ini juga oleh kami di Yayasan Konservasi Alam Nusantara mendukungnya dari Desa Kulati juga sendiri. Ini ada beberapa aktivitas yang kita coba lakukan bersama masyarakat yang ada di Pulau Tomia khususnya, dan secara umum ada di sana. Itu aksi untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di pesisir pantai Desa Kulati. Nah, hasil dari pengumpulan sampah ini juga oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara mencoba mendesainnya menjadi sebuah spot foto juga. Jadi kita coba bekerja sama dengan komunitas lokal juga di sana, ada namanya kelompok Katutura. Itu kita coba desain bersama untuk spot foto dari ikan besar, ikan plastik. Ini gambar-gambar ini fotonya yang kita coba desain menjadi spot foto untuk sampahnya, sehingga sampah-sampah yang dikumpulkan pada aksi menghadap laut ini itu bisa menjadi nilai seni. Tidak ada yang terbuang percuma di luar, dan itu terkumpul menjadi sebuah nilai seni untuk itu. Kemudian ini adalah pengelolaan pupuk kompos yang saya sampaikan tadi. Komunitas lokal kemudian mencoba mendesain ini menjadi pupuk kompos. Kita coba mensupportnya, kita Yayasan Konservasi Alam Nusantara mencoba mensupportnya dengan adanya mesin pencacah kompos. Lalu kemudian dengan pengetahuan lokalnya mereka mencoba menjadikan pupuk sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Nah, untuk mendukung istilahnya kegiatan mereka, kita coba support dengan uji kandungan
pupuk kompos yang mereka buat di IPB. Dan alhamdulillah hasilnya setelah dilakukan uji lab di IPB menunjukkan bahwa pupuk kompos yang mereka hasilkan itu layak untuk kemudian bisa menjadi pupuk tanaman. Dan oleh kelompok ini pun masih dalam tahap lingkup kelompoknya, mereka mengaplikasikannya dengan tanaman-tanaman sayuran yang mereka bisa konsumsi sendiri. Dan alhamdulillah setelah diaplikasi ternyata itu luar biasa suburnya. Dan saat ini pemerintah desa mencoba untuk menstimulan kelompok ini dengan cara memanfaatkan pupuk kompos yang mereka produksi sendiri. Harapan ke depannya bahwa pupuk kompos yang mereka produksi ini itu bisa bernilai manfaat dan bisa menjadi nilai ekonomi, bisa dijual ke petani-petani atau bahkan ke tetangga-tetangga, desa tetangga. Nah, aksi berikutnya dalam hal bagaimana kemudian mengelola sampah secara berkelanjutan, masih dari kami Yayasan Konservasi Alam Nusantara mencoba mensupportnya dalam bentuk pembuatan tong sampah. Yang menjadi kendala saat ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian sampah-sampah yang ada ini juga itu walaupun misalnya katakan disediakan oleh desa atau katakan kelurahan di dalam proses pengumpulan sampah, tapi itu masih sampah satu tempat, sehingga sampah organik dan sampah anorganik itu dibuangnya dalam satu tong sampah gitu. Nah, kami mencoba mensupportnya menjadi dua tempat, sehingga itu paling tidak bisa mengedukasi juga masyarakat untuk ayo kita memilah sampah itu mulai dari kita sendiri. Kita coba melihat bagaimana kemudian sampah organik itu terkumpul satu tempat dan sampah anorganik juga itu terkumpul satu tempat. Nah, harapannya ke depan bahwa ketika ini terpilah, sampah anorganik yang kemudian katakan itu adalah sampah plastik, itu masih bisa digunakan juga. Baik mungkin itu bisa menjadi kerajinan, atau bahkan mungkin bisa dijual lagi. Itu bisa dilakukan. Karena kalau sampah kemudian sudah tercampur baur menjadi satu antara organik dan anorganik, itu menurut kami sudah akan sangat susah di dalam proses pemilahannya lagi. Sehingga minimal tidak edukasi untuk pengadaan sampah terpilah ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan, peningkatan pengetahuan untuk masyarakat terkait dengan pentingnya pemilahan sampah ini dilakukan dari rumah tangga. Ya, mungkin itu dari kami pengantar. Bisa setelah ini mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arifuddin atas penjelasannya tadi mengenai bagaimana peran-peran dan juga aksi yang telah dilakukan oleh teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara, khususnya di Tobi. Nah, sebenarnya saya tertarik sih tadi sama apa yang telah disampaikan sama Pak Arifuddin, khususnya tadi soal bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut serta, Pak. Nah, yang tadi disebut sebagai science citizen. Wah, ini sangat menarik sekali ini. Di mana bisa dibilang teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini bisa mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses dari hulu sampai ke hilir dalam pengelolaan sampah. Nah, ini gimana sih Pak Arifuddin soal bagaimana cara mengajak masyarakat sehingga masyarakat bisa sampai berpartisipasi aktif itu bagaimana Pak Arifuddin ini? Sangat menarik sekali ini. Baik, iya, makasih Mas Haji. Sebenarnya hal-hal seperti ini cukup sederhana ya, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan mereka, terus kemudian mencoba berbagi pemahaman ya. Kami di Yayasan Konservasi Alam Nusantara selalu menyebutnya berbagi pemahaman tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kami mulai dengan sebenarnya Desa Kulat ini adalah potensi desa wisata, di mana kita tahu bersama bahwa wisata sangat berkaitan erat dengan kebersihan. Kebersihan tentu sangat berkaitan juga dengan pengelolaan sampah dan segala macamnya. Nah, berangkat dari situ kemudian mereka mulai paham bahwa
kita bisa dikunjungi oleh orang ketika kampungnya kita bersih. Kita bisa mendapat nilai ekonomi dari kegiatan wisata ketika sampah kita bisa kita kelola dengan baik. Nah, mumpung ada NGO yang bisa mengajak kita seperti ini, ayo kita sama-sama. Kita bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah sebenarnya data-data yang bisa kita support itu juga bisa dilakukan oleh kelompok lokal sendiri. Di situ mereka sebenarnya tertantang. Karena yang mereka pahami selama ini bahwa data-data yang dihasilkan itu hanya dari orang-orang peneliti atau orang-orang pintar lah yang katakan tanda petik misalnya harus mahasiswa yang melakukan. Tapi bahwa ketika kita berbagi dengan cara-cara yang konsisten untuk mengambil data, itu ternyata bisa juga dilakukan dan data kita bisa menjadi valid ketika kita secara konsisten dan metodenya yang kita lakukan benar, itu ternyata bisa kok dilakukan bukan hanya sekedar kecuali kita sekolah tinggi, tetapi masyarakat sendiri pun bisa melakukan. Yang penting kita konsisten dan sesuai dengan metode yang ada. Itu yang membuat mereka sangat tertarik untuk melakukan dan bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Itu sih Mas sebenarnya ide awalnya. Wah, berarti memang dari teman-teman masyarakat khususnya di Desa Kulati ini benar-benar bisa dibilang punya rasa tanggung jawab dan juga punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap daerah mereka juga ya Pak ya, sehingga mereka Benar, sadar Mas. bahwa wah, tempat tinggal kami ini berarti ya tanggung jawab kami, dan akhirnya mereka apa ya, bisa dibilang akhirnya sadar untuk merawat lingkungan tempat tinggal mereka, dan disambut dengan kesempatan dari teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini yang memberikan support luar biasa banget. Nah, menarik banget Pak Arifudin. Kemudian dari masyarakat yang memang sudah sadar dan juga karena juga ada support dari teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara khususnya, lebih detailnya lagi sebenarnya Pak Arifudin, soal pengelolaan sampah nih Pak, kan bisa dibilang karena Kabupaten Wakatobi ini kan sepengetahuan saya baru ada satu tempat pembuangan akhir sampah. Betul. Yang itu pun juga baru ada di tahun 2017 atau tahun 2000 berapa Pak? Mohon maaf kalau nah, ini menjadi tantangan sih Pak menurut saya, karena tadi dari Bapak yang sudah Bapak sampaikan mengenai sampah laut yang begitu banyak terbawa arus sampai ke wilayah Kabupaten Wakatobi, kemudian juga belum lagi sampah yang memang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan nih Pak. Gimana sih masyarakat berperan serta untuk mengelola sampahnya itu di fase pemilahan pribadi mereka, Pak. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya, Pak. Soalnya karena sampah pribadi tentu salah satu penyumbangnya cukup besar juga, sumbangan yang cukup besar juga dari total sampah. Nah, ini bagaimana sih, Pak, masyarakat bisa memilah dan memilihnya secara pribadi ini, cara-caranya gimana sih, Pak, dari teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara dalam keterlibatannya, Pak? Baik, makasih Mas Haji atas pertanyaannya. Untuk hal ini, saya pikir saya belum bisa berani mengatakan bahwa masyarakat Wakatobi sepenuhnya sudah sadar di dalam proses pemilahan sampah. Ini yang tadi yang saya katakan. Kenapa saya hanya berbicara skop Kulati? Karena itulah yang bisa kita lakukan dulu. Skala Wakatobi, saya belum berani untuk mengatakan bahwa masyarakatnya sudah sadar dalam hal pemilahan. Contoh kecil saja yang saya bisa sampaikan. Ketika kemudian desa dalam hal ini didukung dengan dana desanya menyediakan tong sampah, yang saya lihat adalah tong sampah itu satu-satu gitu ditempatkan. Dan yang terjadi, masyarakat membuangnya ya sudah, mau organik dan anorganik ditempuk satu tempat. Nah, yang saya ceritakan adalah kita mencoba mensupport satu titik kecil yang ada di Wakatobi, yakni di Desa Kulati. Dan itu pun belum semua desa, belum semua wilayah desa itu kita tempatkan. Karena kami sadar juga bahwa dengan kemampuan yang ada, kami mencoba mensupport dengan yang kami mampu. Nah, kita coba mensupportnya dengan jenis sampah tong sampah 2 tempat. Sehingga itu bisa minimal tidak bisa mengedukasi untuk orang melihat dan membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, untuk hal ini sebenarnya jujur saja saya sebagai orang Wakatobi melihat ini masih tantangan besar untuk kita di dalam hal pemilahan sampah. Yang kedua adalah tempat pembuangan
akhir juga pun sebenarnya pada saat ini baru hanya ada di Wangi-Wangi, itu dalam proses pengelolaannya itu masih jauh dari harapan kita. Kenapa demikian? Karena hasil kunjungan saya ke Dinas Lingkungan Hidup kemarin juga, teman-teman di dinas menyampaikan bahwa masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena di dalam proses tempat pembuangan akhir pun sebenarnya mereka melihat perlu ada ya semacam kelembagaan yang jelas gitu. Karena di dalam prosesnya selama ini sampah-sampah yang terkumpul di pinggir jalan terus kemudian di sana dibuang begitu saja, tidak ada aksi pemilahan yang bisa dilakukan. Nah, ini sebenarnya yang masih menjadi kendala untuk di Wakatobi, karena yang saya melihat ini justru sebuah tantangan besar. Kita adalah pulau kecil, terus kemudian kita adalah daerah wisata yang notabene sampah menjadi masalah utama untuk diatasi. Itu saja dulu mungkin Mas Edi. Wah, terima kasih Pak. Tadi sangat tercerahkan. Ternyata memang ada tantangan juga ternyata di tempat pembuangan akhir, dan juga memang kesadaran dari masyarakat juga masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, perlu ditingkatkan. Sangat perlu sekali ditingkatkan Pak. Dan ini menjadi tantangan banget, terutama sebenarnya gini Pak, mungkin sekedar sharing juga ya Pak. Jadi tim KKN kami memang juga sebenarnya di Wakatobi ini punya satu grand design besar program Pak. Nah, salah satu grand design-nya memang bertemakan pengelolaan sampah, dan agak mengerucut lagi kami ini punya pandangan soal bagaimana sih agar masyarakat bisa mengelola sampahnya dengan lebih baik, kesadaran meningkat, dan juga punya sistem kelembagaan tadi yang sudah Bapak jelaskan memang menjadi tantangan. Kami ingin memulainya tuh dari lingkup yang kecil, karena memang peran masyarakat desa khususnya tokoh-tokoh masyarakat cukup sentral dengan bank sampah Pak. Nah, jadi di sini kami juga sebenarnya penasaran Pak, kalau menurut dari Pak Arifuddin sendiri, gimana sih kalau seumpama ada sistem bank sampah yang diterapkan di masyarakat, apa aja sih Pak tantangan yang mungkin menjadi hal yang perlu diselesaikan? Baik, makasih Mas Haji. Saya pikir saya semakin tertarik dengan apa yang ingin dikembangkan oleh teman-teman juga sih sebenarnya. Karena terus terang saya sebagai orang lokal juga sini sangat mendambakan kira-kira motivasi atau metode-metode bagaimana sehingga kemudian masalah sampah ini bisa teratasi dengan bagus. Minimal tidak mendekati hal-hal yang kita inginkan gitu. Nah, di dalam proses inisiasi untuk bank sampah, saya belum terlalu jauh memahami apa yang dimaksud dengan metode-metode seperti bank sampah ini. Tapi beberapa hal yang kemudian harus kita coba edukasi ke masyarakat adalah bagaimana kesabaran itu dilatih dalam hal mulai pemilahan sampah dari rumah tangga, terus kemudian bagaimana kita membawanya ke tempat bank sampah. Itu adalah hal tantangan ya yang kemudian harus kita coba berbagi dengan masyarakat. Saya sedikit berbagi cerita dengan apa yang pernah diinisiasi oleh Karang Taruna satu desa di Tomia, yakni Desa Kolosoha, mencoba untuk membeli sampah dari masyarakat. Nah, yang menjadi kendala Mas Haji di sini adalah bagaimana transportasi untuk menjual sampah itu tadi itu sangat jauh sekali. Karena gini, ketika mereka berhasil membeli sampah dari masyarakat, terus kemudian mengirimkannya ke bau-bau, lalu kemudian menjualnya ke pabrik pengolahan sampah di sana, itu setelah dikalkulasi ternyata mereka rugi. Ruginya di mana? Minusnya itu di ongkos buruh. Jadi barang-barang yang memang dia berat, tapi jelas mereka tidak akan pernah melihat bahwa ini harganya murah atau tidak. Yang jelas kalau buruh kan dia orientasinya adalah berat. Ketika berat pasti ongkos buruhnya pasti mahal. Nah, ketika dijual itu kan murah, plastik kan murah. Nah, setelah dikalkulasi ternyata memang itu sangat minim sekali dan jauh dari apa yang mereka harapkan. Sehingga kemudian sistem pembelian sampah di desa ini tidak berlanjut. Nah, tapi saya ingin mencoba berbagi dengan apa yang menjadi konsep pemahaman saya seperti ini.
Kalau kemudian kita pemikirannya selalu bahwa ketika mengolah sampah adalah keuntungan murni dan kita bisa mensupport dengan mandiri, saya pikir itu hal yang apa ya istilahnya tidak terlalu kuat menurut saya. Mungkin akan lebih bagus dana desa mungkin atau dari pemerintah daerah sendiri bisa mensupport dengan apa ya istilahnya mensupport dalam posisi menambah apa yang menjadi kegiatan-kegiatan itu. Karena prinsip saya gini, ketika kita membiarkan sampah plastik itu bertebaran di lingkungan dan itu bisa berakibat fatal ke depannya dan itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, mending kita mensubsidi sedikit, tetapi pada akhirnya tidak menimbulkan dampak negatif ke depannya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bahwasanya ketimbang kita harus menunggu nilai kerugian dari sampah plastik terhadap lingkungan ke depannya lebih besar, mending kita subsidi walaupun katakan setengahnya untuk membuat anak-anak atau generasi Karang Taruna ini tetap bertumbuh dengan baik. Itu yang menjadi konsep saya sebenarnya. Konsep saya di situnya. Karena kalau kita mengharapkan keuntungan murni dari pengelolaan sampah ini, untuk skala Wakatobi saya tidak terlalu yakin. Mungkin kalau daerah-daerah Jawa yang notabene satu daratan dengan misalnya pabriknya bisa dibawa dengan mudah, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk skala Wakatobi yang pulau kecil jauh dari tempat penjualan sampah plastik misalnya, menurut saya itu masih harus butuh subsidi baik dari desa maupun pemerintah kabupaten dalam hal ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Wah, menarik sekali Pak Arifudin ini soal bagaimana memang pengelolaan sampah, khususnya juga bank sampah ini kalau konsep ini diterapkan juga punya tantangan, khususnya dalam pendistribusiannya dari Pulau Wakatobi, entah itu dari Wangi-Wangi, Kalidupa atau maupun Binongko ke Bau-Bau ya Pak, yang cukup jauh memang. Ya, betul. Dan mungkin memang itu juga akan mempengaruhi lebih ke paradigma Pak, kalau menurut saya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arifudin soal bagaimana masyarakat melihat paradigma besarnya. Sebenarnya kalau entah itu bank sampah, entah itu program-program apapun, sebenarnya orientasi utamanya adalah keberlanjutan lingkungan Pak. Betul. Konservasi alam khususnya, karena memang ya konservasi alam ataupun perjuangan soal lingkungan adalah perjuangan yang tidak akan pernah selesai Pak menurut saya. Dan Betul. ini menjadi goals yang bisa dicicil menurut saya, ataupun goals yang bisa dikembangkan sedikit demi sedikit melalui konsep-konsep yang mungkin dari konsep kemandirian dalam pengelolaan sampah yang nanti orientasinya mungkin profit, kemudian kemandirian dalam pengelolaan sampah yang orientasinya mungkin nanti adalah pemenuhan kebutuhan secara mandiri, mungkin dari situ kemudian dapat mencapai goals yang lebih besar, yaitu adalah konservasi alam yang kemudian berdampak ke seluruh aspek kehidupan. Mungkin begitu ya, Pak? Siap, betul. Nah, selanjutnya mungkin ini sih Pak, dari aspek maritim Pak. Ini yang paling menarik buat saya di Wakatobi Pak. Karena ya jujur karena dulu saya mau daftar angkatan laut tapi gagal Pak. Nah, jadi tertarik sama bidang maritim, terutama Wakatobi nih terkenal banget sama potensi maritimnya, ada keindahan bawah laut, ada lumba-lumba, potensi perikanannya luar biasa. Tapi di sini ada tantangan udah dijelaskan sama Pak Arifudin soal banyaknya sampah yang terbawa dari entah daerah, khususnya tadi bahkan sampai dari Vietnam, dari Malaysia juga. Nah, ini tantangannya gimana sih Pak dalam bisa dibilang dalam bisa memungut sampah, mengumpulkan sampah yang ada di laut tersebut, dan kemudian bagaimana pengolahannya Pak? Ini saya masih penasaran dengan bagaimana mengolah sampah lautan itu tadi Pak. Soalnya karena ya masyarakat Wakatobi yang notabene suku Bajo mayoritasnya bergantung pada alam laut, dan otomatis dengan laut yang tercemar, terpolusi juga akan mempengaruhi sektor ekonomi maupun sektor sosial dan lingkungan secara lebih besar. Nah, ini bagaimana Pak mengelola sampah maritim ini, Pak? Ya, baik, makasih Mas Haji. Mungkin sekedar ingin saya meluruskan juga tadi informasinya tadi Mas, bahwasanya sebenarnya Wakatobi itu dominan masyarakat asli di sini. Bajo itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada di Wakatobi.
asli penduduknya adalah Wakatobi sendiri, dan apa istilahnya di dalam proses kehidupan sehari-hari itu juga banyak yang menjadi nelayan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin kalau selama ini orang melihat bahwasanya karena mungkin Wakatobi semuanya adalah, maka semua dominasinya adalah Bajo. Bukan, itu justru sebaliknya sebenarnya. Ini yang harus perlu diluruskan juga, karena banyak informasi yang beredar seperti itu, tapi sesungguhnya kebalikannya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam proses pengelolaan sampah di laut, saya pikir ini bukan hanya sekedar pekerjaan untuk Wakatobi sendiri, karena prinsipnya bahwa laut adalah open access milik kita semua, dan pun bisa berdatangan dari manapun sebenarnya. Nah, yang kami kembangkan selama ini juga adalah masih aksi-aksi sporadis, dalam posisi ketika ada aksi bersih pantai, kita coba berkumpul bersama teman-teman untuk melakukan aksi bersih pantai. Tapi pada akhirnya itu pun kemudian hanya parsial, tidak secara kontinu kita bisa lakukan. Nah, ada inisiatif dari teman-teman Taman Nasional kemarin. Saya sudah coba bangun diskusi dengan teman-teman di Taman Nasional, bagaimana kemudian sistem edukasi yang bisa kita lakukan di dalam proses penanganan sampah di laut ini. Kita bisa mulai dengan misalnya penyebaran brosur-brosur baik di kapal-kapal penumpang maupun di kapal-kapal lainnya. Intinya bahwa sasaran kita adalah penumpang. Tingkat kesadaran yang bisa kita berikan buat penumpang yang menyeberang antara pulau, terus kemudian untuk meminimalisir pembuangan sampah di laut, adalah kita memasangkan papan-papan pengumuman atau stiker-stiker yang ada di kapal. Nah, terlepas dari itu kemudian kita harus melakukan edukasi untuk bagaimana jangan membuang sampah di laut. Karena semakin kita membuang sampah, kita mungkin akan berprinsip bahwa ini kan hanya satu, ini kan hanya satu. Nah, kalau hanya prinsipnya kita seperti itu, otomatis akan semakin banyak sampah yang ada di laut kita. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat kami coba bersemangat untuk apapun aksi yang kita bisa lakukan, setidaknya bisa memberi kontribusi untuk memberi peningkatan pengetahuan dan kesadaran buat masyarakat kita sendiri. Nah, di dalam proses itu sebenarnya kita juga harus membentuk pribadi-pribadi yang bisa memberi contoh sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berprinsip bahwa dia buang, saya juga harus buang, otomatis itu akan semakin membuat sampah di laut kita akan semakin banyak. Nah, kita harus membentuk diri pribadi masing-masing untuk memberi contoh. Nah, itu sebenarnya aksi-aksi yang bisa kita lakukan dalam proses mengurangi sampah kita yang ada di laut. Karena kalau tidak, otomatis sampah-sampah kita akan semakin banyak. Nah, mekanisme kedua bagaimana kemudian ketika himbauan-himbauan atau katakan himbauan lewat stiker ini tidak mempan, ya mungkin sudah tidak tidak salah lagi kalau kita mulai menerapkan sistem punishment atau ada hukuman ketika dia kedapatan untuk membuang sampah. Saya pikir suatu hal yang istilahnya lumrah saja ketika kita bisa melakukan itu, karena apapun yang kita bisa lakukan sepanjang itu untuk kemaslahatan kita bersama, saya pikir itu tidak salah, karena mulai edukasi kita sudah lakukan, papan himbauan kita sudah terapkan, tetapi tetap ada pembuangan sampah di pesisir di laut, ya saya pikir tidak ada salahnya untuk kita mencoba ada denda atau ada sanksi yang bisa kita lakukan untuk bagi pelanggar-pelanggar ini tadi sendiri. Itu mungkin dari saya saja. Wah, terima kasih Pak atas penjelasan tadi. Jadi memang yang diterapkan utamanya adalah bagaimana langkah preventif ya Pak, preventif pencegahan. Dan tapi memang juga langkah preventif tadi kalau menemui kendala misalkan masih aja ada yang bandel misalkan, pasti harus ada punishment. Nah, ini gimana sih Pak soal punishment-nya sendiri ini? Ada sistem hukum apa aja sih Pak yang berperan dalam bisa dibilang soal penanganan sampah di Kabupaten Wakatobi ini? Sistem hukum apa aja sih Pak selain tentunya sistem hukum tadi yang saya juga udah disampaikan sama Pak Arifudin, juga ada Perda juga. Nah, ada Perda dan juga ada teman-teman dari Taman Nasional. Nah, ini
saya sempat mendengar, Pak. Jadi saya sempat waktu saya sempat meeting sama salah satu warga di Mola Selatan. Nah, beliau itu menyinggung soal sanksi hukum adat, Pak. Adanya hukum adat yang masih eksis di Wakatobi. Nah, ini gimana, Pak? Apakah hukum adat itu juga berperan juga dalam konservasi alam, khususnya dalam penanganan pencemaran sampah di Kabupaten Wakatobi atau bagaimana, Pak? Baik, makasih Mas Haji. Kebetulan masyarakat hukum adat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari program kami di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Di 3 tahun terakhir ini kami fokus di 2 pulau, yakni di Kaledupa dan di Tomia, untuk mencoba membangun kembali eksistensi dari masyarakat hukum adat. Harus diakui juga bahwa memang dari sisi keberdayaan untuk masyarakat hukum adat ini secara turun-temurun dulu sangat kuat, namun dengan adanya sistem pemerintahan saat ini menjadi lemah dalam posisi tidak punya kekuatan yang besar. Tetapi bahwa dalam potensi untuk masyarakat hukum adat berkontribusi untuk penanganan sampah, terkhusus dalam proses pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, ini sangat baik sekali. Anjuran-anjuran dari pemerintah saat ini terkadang harus juga diimbangi dengan misalnya anjuran dari masyarakat hukum adat kita, orang-orang tua kita yang kemudian bisa memberi nasihat untuk pentingnya sebuah lingkungan itu bisa terjaga dari kebersihan. Bagaimana kemudian kita bisa berkelanjutan kehidupannya kita di lingkungan kalau kemudian sampah-sampah akan semakin banyak terhamburan di lingkungan. Itu saya pikir potensial, walaupun dari sisi kekuatan kita masih butuh waktu yang panjang di dalam proses untuk membangun kembali eksistensi dari masyarakat hukum adat ini. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa kita tidak bisa harus berhenti bahwa ketika kekuatan masyarakat hukum adat ini sudah memudar, bukan berarti bahwa kita akan biarkan begitu. Tapi kita akan coba berusaha untuk membangkitkan kembali kearifan-kearifan tradisional yang biasa dulu dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap kelestarian sumber daya alam yang ada di Wakatobi itu sendiri. Itu saya pikir hal yang menurut saya sangat berpeluang untuk aturan adat itu bisa diterapkan. Walaupun pada prinsipnya saat ini sudah ada regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, tetapi tanda petik kita masih harus butuh orang-orang yang konsisten untuk melakukan pengawasan di dalam proses payung hukum itu atau regulasi-regulasi itu mau diterapkan, ya benar-benar kita sepakat harus diterapkan seperti demikian. Karena saya melihat lemahnya di kami di sini masih di dalam proses untuk penerapan regulasi itu masih lemah. Itu. Wah, jadi memang masyarakat hukum adat ini sebenarnya punya potensi power yang luar biasa ya, Pak, sebenarnya. Punya potensi. Ya. Untuk penanganan pencemaran alam lah di Wakatobi. Ya. Nah, ya. Tapi ada kendalanya tadi adalah saya menangkapnya adalah tadi bahwa hukum adat itu dulu kuat karena memang nilainya masih terserap di masyarakat. Nah, sementara sekarang kan mulai memudar karena mungkin generasi muda seperti yang ini masih remaja ataupun generasi muda yang saat ini sudah banyak terkoneksi dengan dunia luar melalui teknologi informasi mulai sedikit-sedikit memudar nilai-nilai yang ada di hukum adat ini. Terutama soal bagaimana mereka juga memahami bahwa hukum adat ini sebenarnya untuk menjaga lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, dan juga sumber penghidupan mereka. Nah, ya. Pak, gimana sih sebenarnya peran dari pemuda dan juga bagaimana kondisi pemuda saat ini dalam menjaga lingkungan, khususnya di Kabupaten Wakatobi ini, gimana sih, Pak? Baik, makasih Mas Haji. Untuk peran pemuda, saya pikir tidak sangat naif juga kalau kita mau bilang bahwa mungkin dengan suasana atau katakan modernisasi yang saat ini, kemudian tidak ada lagi generasi muda yang peduli. Itu menurut saya kurang tepat juga. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwasanya
ada bagian-bagian atau ada katakan kelompok-kelompok yang kemudian sangat intens untuk bergerak di dalam proses pengelolaan sumber daya secara berkelanjutannya, kemudian menjaga lingkungannya. Tetapi ya itu tadi bahwa ada 1-2 orang atau oknum-oknum yang kemudian acuh tak acuh dalam proses, ya sudah terserah mau saya mau buang sampah kemana ya terserah karena ini mau gua gitu. Tetapi bahwa semangat pemuda ini sebenarnya kita mesti harus tetap jaga di dalam proses untuk menjaga keberlanjutan lingkungan itu tadi. Nah, potensial sekali sebenarnya di dalam proses memelihara lingkungan kita. Unsur generasi muda ini sangat penting untuk ke depannya. Karena kita berharap bahwa orang-orang tua kita yang sejak dulu memelihara lingkungannya kita saja, itu sudah dilakukan. Apalagi kita sebagai generasi muda yang saat ini harusnya sudah menjadi pahlawan di dalam proses untuk menjaga lingkungannya kita. Kalau kita tidak sempat berperang dalam proses memerdekakan Indonesia, ya minimal tidak kita harus merdeka di dalam proses menjaga keberlanjutan dari sumber daya alam kita sendiri, khususnya di dalam menjaga lingkungan kita. Nggak perlu jauh-jauh sendiri sebenarnya. Pribadi masing-masing saja dia menjaga untuk tidak membuang sampah sembarang atau memilah sampahnya sendiri, itu sudah pahlawan sebenarnya. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang generasi muda sekarang memang salah satunya harus benar-benar menyadari bahwa dia itu punya peran penting, bahkan Betul. dimulai dari dirinya sendiri untuk menjaga lingkungan secara lebih besar. Wah, Betul. memang sangat luar biasa. Mungkin terakhir Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya soal bagaimana sih Pak pendapat Bapak soal saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Wakatobi ini dan harapan ke depannya gimana sih Pak? Itu aja sih Pak menurut saya pertanyaan terakhir saya. Baik, saya melihat, terima kasih Mas Haji. Saya melihat bahwasanya seperti yang awal saya katakan, sampah akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sampah akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata, perikanan, dan semua unsur yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap bahwa ke depannya pengelolaan sampah ini bisa dilakukan secara reguler dalam proses secara terpadu ya. Kita tidak bisa hanya menangani sampah hanya di hilir saja, tapi di hulu kita tidak lakukan. Kita mestinya harus secara terpadu di dalam proses pengelolaan sampah ke depannya. Kita tidak bisa hanya mengajak masyarakat untuk memilah sampah, tetapi dalam proses akhirnya masih ada hal-hal yang istilahnya amburadul di dalam proses baik kelembagaannya maupun dalam proses penanganannya. Saya itu saja yang saya ingin konsistenkan ke sini bahwasanya kita mesti harus memulai aksi ini dari pribadi kita sendiri. Pesan pribadi saya, kita harus memulai dari pribadi kita sendiri. Nggak masalah kalaupun misalnya orang melihat bahwa dia sangat ego sekali dengan apa prinsipnya. Nggak masalah. Yang penting menurut saya itu adalah untuk keberlanjutan lingkungannya kita, itu menurut saya tidak ada masalah. Karena ketika kita tidak bisa lakukan mulai dari pribadi kita sendiri, bagaimana cara kita mau menyampaikan ke orang sementara kita sendiri tidak bisa lakukan. Nah, itu jadi harapan saya besarnya, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini dan secara umum juga masyarakat kita, ayolah, mari kita sadar bahwasanya sampah yang kita hasilkan saat ini, kalau kita tidak kita kelola dengan baik, otomatis ke depannya bisa akan menimbulkan kerugian yang sangat besar buat kita sendiri dalam kehidupan kita di dunia. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Arifudin atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk dapat berdiskusi di malam hari ini. Sungguh luar biasa bagi saya dan juga teman-teman mendapatkan curahan ilmu pengetahuan pada malam hari ini dan juga semangat dari Pak Arifudin juga terutama dalam bagaimana menjaga alam Kabupaten Wakatobi tetap lestari dan dapat terus bermanfaat bagi orang banyak. Pokoknya salam hormat dari kami dari tim KKN BPM UGM buat Pak Arifudin. Wah, ini pokoknya Pak Arifudin ini salah satu pahlawan lingkungan ini berarti. Ini luar biasa sekali. Iya Mas, Pak, sorry, ini mungkin sudah di luar ini ya rekamannya, nanti dicoba. Tapi saya hanya ingin menyampaikan Mas Haji kalau masih ada waktu bahwasanya saya sendiri pun ya mungkin karena apa ya,
saya sering dicap oleh teman-teman bahwa idealis banget atau apa. Bukan persoalan idealisnya. Gimana ya? Ada hal-hal yang kemudian benar-benar saya idealis ketika itu terkait dengan sampah. Karena kalau saya tidak bisa lakukan seperti itu, gimana caranya saya mau menyampaikan ke lingkungan sekitar saya. Nah, hal-hal yang kemudian terkadang saya justru menjadi ikon di dalam proses, ketika misalnya katakan saya di jembatan, lalu banyak penumpang yang akan naik ke kapal atau katakan yang jalan ke jembatan. Dia terkadang entah iseng atau mungkin mau mengusilin saya, tapi dia bilang, wih jangan buang sampah sembarang di laut, itu ada orangnya. Saya bilang, emang saya kenapa gitu? Kenapa harus karena saya dilihat takut lalu kemudian tidak membuang sampah di laut? Nah, yang ingin saya harapkan bahwa sebenarnya kesadaran dari pribadi kita masing-masing itu harusnya timbul gitu untuk lingkungannya kita sendiri. Karena saya selalu sampaikan, ya kalau mau buang sampah ya terserah Anda. Saya hanya mencontohkan bahwa ketika kita buang sampah sembarangan di laut, otomatis ke depannya itu ikan-ikannya kita akan semakin berkurang dan bahkan bisa jadi mikroplastik yang dihasilkan dari plastik yang kita buang itu kita akan masuk dengan sendirinya di lingkungan kita, di badan kita sendiri. Tuh. Nah, sebenarnya idealis-idealis yang seperti ini sebenarnya menurut saya tidak salah sih, karena hal yang bisa kita lakukan untuk mengidealiskan sesuatu yang bermanfaat itu saya pikir tidak ada masalah menurutku. Terserah orang mau menilai saya seperti apa. Tapi bahwa ketika dalam konsep misalnya menghasilkan sampah plastik itu bisa dilakukan oleh orang lain, minimal tidak saya tidak melakukan gitu. Nah, saya contoh misalnya, ketika orang teman-teman menyajikannya dalam bentuk aqua gelas, jujur saya tidak akan pernah minum sampai misalnya saya dapat galon isi ulang atau katakan saya pulang ke rumah. Terkadang teman-teman mengatakan bahwa kamu pasti akan haus kalau sampai di rumah. Saya bilang nggak, di rumah saya nanti di rumah baru saya minum. Dia bilang iya tapi kan nanti akan diminum juga oleh orang. Terserah mau diminum siapa, yang penting saya pertanggungjawaban saya di akhirat nanti saya tidak menghasilkan lagi satu sampah plastik gitu. Nah, akhirnya teman-teman terkadang tertawa atau mungkin juga ada rasa kagum. Nggak masalah, yang penting saya melakukan sesuatu yang saya yakini adalah benar, itu nggak masalah menurut saya. Berarti Pak Arifudin ini menerapkan bahwa satu langkah kecil dari satu orang itu sebenarnya berpengaruh terhadap perubahan besar. Betul, Mas. Pak, ya? Betul. Itu yang terus terang ini juga saya berdapat dari masanya apa yang kita lakukan untuk minimal tidak satu orang saja sendiri itu bisa memberi contoh untuk yang lainnya. Nah, karena menurut saya gini Mas Haji, sederhana saja sebenarnya di dalam hidup ini. Timbulan sampah yang bisa kita hasilkan itu sebenarnya kalau menurut saya itu dari pribadi kita sendiri. Contoh misalnya, ketika saya turun ke pasar terus kemudian membeli ikan, saya bisa bawa kantung plastik dari rumah. Terus kemudian ketika saya pulang saya cuci lagi. Terus kemudian hari berikutnya saya turun ke pasar mengambil kantung plastik yang sama. Saya itu terkadang bertengkar sama penjual ikan. Dia bilang, Pak, tidak ini kantungnya gratis. Saya bilang saya nggak mau, saya bawa kantung. Dan akhirnya saya sudah mulai dikenal di pasar. Ini pengalaman pribadi saya. Saya sudah dikenal di pasar. Ketika saya turun, ibu-ibu yang menjual itu dia sudah bilang, oh itu dia sudah bawa kantung sendiri, itu nggak perlu lagi dikasih kantung gitu. Nah, hal-hal kayak begitu sebenarnya sesuatu yang orang terkadang melihat iseng atau mungkin sederhana saja, tapi menurut saya ya suatu hal yang luar biasa. Kita sudah minimal tidak lagi menambah sampah plastik setiap hari. Nah, bagaimana kalau setiap turun ke pasar ngambil sampah plastik, tiba di rumah dibuang lagi di tong sampah, gimana coba? Sehingga dalam satu kantung plastik itu saya bisa bertahan sampai 2 bulan. Bayangin, 2 hari turun mengambil ikan, membeli ikan di pasar hanya dengan kantung yang sama. Nah, itu sebenarnya hal-hal pribadi yang baru saya bisa lakukan. Kalau untuk yang besar saya belum bisa untuk itu. Oke, sebenarnya
apa yang dilakukan sama Pak Arifudin menurut saya juga ya Pak. Ini satu langkah kecil oleh satu orang, tapi kemudian ini akan menjadi besar kemudian harinya karena akan menginspirasi Pak. Betul. Nah, karena memang itu adalah soal satu langkah kecil yang akan menginspirasi ribuan langkah itu Pak. Nah, Ya. ini menjadi hal yang mungkin sekarang dilihat kecil, tapi kemudian Betul. 1 tahun lagi, berapa tahun lagi akan menjadi impact yang luar biasa. Dan akhirnya ya goals tadi soal bagaimana perjuangan soal lingkungan, bagaimana kita menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik, pasti akan terwujud menurut saya, Pak. Betul. Ya, ya, oke. Dan satu pesan lagi saya Mas untuk mudah-mudahan baik dari teman-teman di luar pegiat konservasi, terus kemudian bahkan mungkin pemerintah daerah sendiri ya dalam hal ini, menurut saya khususnya di Wakatobi, saya melihat yang paling penting dari dalam proses penanganan sampah secara berkelanjutan kita ke depannya adalah di samping memang pengelolaannya harus secara terpadu, tetapi kita mesti harus mulai dari dasar pemilahan sampah, penyediaan sampah yang mestinya harus minimal tidak jangan bosan-bosan untuk menyediakan sampah secara terpisah, itu sangat penting. Karena Mas Haji mungkin belum pernah ke Wakatobi, tapi kalau ke sini benar setiap pinggir jalan itu berjejer tong sampah, tapi hanya satu-satu, sehingga ketika orang membuangnya otomatis dia hanya satu tempat, mau organik, anorganik, dia bercampur satu tempat di situ. Nah, bayangin kalau kita bisa melakukan edukasi mulai dari sekarang, menyediakan tong sampah yang secara terpisah, terpilah, itu bisa dilakukan. Sehingga ke depannya minimal tidak masyarakat kita mulai sadar, ketika saya buang sampah tidak terpilah, malu dong saya, harusnya. Harusnya itu bisa menjadi, dan bahkan kita bisa masuk ke dalam konsep masyarakat hukum adatnya kita, menyampaikan pesan-pesan lewat kearifan-kearifan lokal bahwasanya malu dong ketika kita tidak bisa memilah sampah atau membuang sampah hanya pada satu tempat, malu dong. Gitu. Itu saja sih pesan saya, Mas. Wah, terima kasih Pak. Pokoknya salam hormat dari kami di Jogja, dari Jogja ini. Salam hormat pokoknya buat Pak Arifudin dan teman-teman pegiat konservasi alam di Wakatobi khususnya dan seluruh Indonesia, karena ini adalah pelopor dan inspirator untuk kemudian kita bisa menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik buat kita semua, Pak. Jadi seharusnya kami semua berterima kasih sama Pak Arifudin dah membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya terutama di Wakatobi yang kami belum sempat ke sana, Pak. Dan saya pun sebenarnya berharap Mas Haji program kami di Plat ini kan didukung penuh oleh Jasara Harja. Kami juga masih berlanjut. Kami berharap sebenarnya di presentasi saya tidak tampilkan karena ini masih dalam proses berjalan. Kami ingin coba menghadirkan sebuah mesin pirolisis. Kenapa? Karena minimal tidak di Desa Kulati sampah-sampah plastik yang ada itu bisa dikelola tidak dalam kondisi untuk dibuang sembarangan di lingkungan atau mungkin di berhamburan di lingkungan, tapi bisa bernilai manfaat. Minimal tidak sampah itu tidak lagi mengotori lingkungannya. Karena apa yang kami harapkan bahwa konsep Kulati sebagai desa wisata itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya berharap teman-teman di Mas Haji dan teman-teman KKN Mas Haji minimal tidak bisa memberikan kita metode atau model-model pengelolaan sampah apa yang ada di Pulau Jawa yang bisa bisa diterapkan di Wakatobi di dalam proses Wakatobi sebagai top 10 destination itu bisa didukung dengan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Kami sangat berharap metode-metode apa yang bisa diterapkan di Wakatobi itu bisa diberikan juga oleh teman-teman Mas Haji. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali Pak Arifudin. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami juga mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak, telah menjadikan kesempatan bagi kami. Terima kasih banget Pak. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatan luar biasa ini. Teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di Wakatobi, insyaallah. Amin. Dan kami bisa belajar lebih lanjut lagi di Wakatobi, terutama soal bagaimana teman-teman Wakatobi
melakukan pengolahan terhadap lingkungan sehingga bisa jadi Siap. top 10 destinasi wisata Indonesia. Terima kasih dari kami. Salam hormat dari Pulau Jawa Siap. buat teman-teman di Wakatobi, buat Pak Arifudin. Saya salam sehat terus Pak.